Ya waliyullah, kenapa engkau tidak pernah memberitahuku? Kenapa engkau tidak pernah menginformasikan kepadaku? Tolong berikan tanganmu, aku ingin menciummu, aku ingin bersyahadat di hadapanmu. Dan ketika Ibnu Mulaqin bersyahadat di depan ulama salaf, pada saat itu juga ulama salaf meninggal. Di dalam firman Allah surat An-Nisa, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, al-ayat, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu, bapak, kepada sahabat karib, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada tetangga, baik tetangga jauh maupun tetangga yang dekat, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam firman Allah, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tadi telah disebutkan. Secara umum Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik khususnya kepada saudara seagama. Namun belakangan ini, akhir-akhir ini mungkin banyak tragedi-tragedi yang mungkin bisa memberi irisan-irisan hati kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita sebagai saudara seagama. Di mana kita ketahui bersama, seiring dengan perkembangannya zaman, mudahnya media sosial, banyak peristiwa-peristiwa yang amat sangat disayangkan terjadi kepada kita sesama muslim. Muslim dengan muslim bermusuhan, muslim dengan muslim saling mencaci, muslim dengan muslim bahkan ada yang saling membunuh. Di mana letak persaudaraan kita sebagai sesama muslim? Bukankah Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik? Apakah mencaci itu perbuatan baik? Apakah menghina itu perbuatan baik? Apakah laknat itu perbuatan baik? Banyak saudara-saudara kita, mungkin ada juga orang-orang yang di sekitar kita saling menghina, saling mencaci. Entah apa keperluannya, entah apa tujuannya, yang padahal Allah selalu memperingatkan kita. Allah telah memberikan kita ilmu untuk saling mengasihi sesama muslim. Rasul bersabda yang artinya muslim satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Sebagaimana a'dha'ul badan atau a'dha'ul jasad, anggota-anggota tubuh yang saling mengikat. Ketika ada salah satu saudara muslim yang tersakiti, seharusnya yang lain merasa tersakiti, bukan malah nambah menyakiti, bukan malah nambah. Lalu kenapa itu terjadi sekarang? Apa masalahnya? Apa latar belakangnya? Apalagi di era-era pandemi sekarang yang seharusnya kita benar-benar harus saling mengasihi, benar-benar harus saling menyayangi, di mana banyak saudara-saudara muslim kita yang usahanya turun, banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang dari pekerjaannya diliburkan tanpa gaji atau bahkan ada yang di PHK. Saat inilah, momen inilah yang membuktikan keimanan kita, keihsanan kita, keislaman kita. Kalau memang iya kita beriman kepada Allah, buktikan kalau kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang tadi disebutkan oleh Allah. Terkadang kita lebih condong berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal, yang padahal ada runtutan kepada siapa terlebih dahulu kita berbuat baik.
kepada orang tua, saudara dekat ataupun saudara jauh, tetangga kiri kanan depan belakang, pada orang-orang yang memang secara realita kita lihat mereka membutuhkan. Ada orang-orang yang memang harus kita dahulukan. Terkadang kita membela-belakan mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah, ratusan ribu kepada orang yang tidak kita kenal, sementara tetangga kiri kita lagi kelaparan, saudara kandung kita sedang kesusahan. Kenapa kita tidak dahulukan mereka terlebih dahulu? Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Caranya satu. Di era ini, di momen yang sekarang, mungkin banyak orang-orang yang berpendapat Islam sedang dipecah belah, Islam sedang diadu domba, baik secara perorangan maupun golongan. Ayo kita buktikan dengan cara berbuat baik. Bagaimana caranya? Satu, hindari gibah. Gibah, walaupun yang kita bicarakan itu adalah benar adanya, sesuai fakta, tapi tetap mutlak haram. Walaupun nanti ada beberapa bagian gibah yang diperbolehkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya. Seperti ketika dalam pengadilan kita boleh membicarakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau dalam bukan momen-momen atau peristiwa-peristiwa atau yang tidak dalam keadaan yang diperbolehkan dalam syariat, mutlak haram. Sekalipun yang kita bicarakan adalah benar. Karena apa? Ketika kita sudah menggibah, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Kita sering mendengar fitnah lebih kejam dari pembunuhan, lidah lebih tajam daripada pisau. Karena dengan lidah kita bisa menggerakkan puluhan orang, bahkan ratusan orang untuk membenci seseorang. Setelah sudah terjadi fitnah, muncullah namimah, adu domba. Jadi kuncinya adalah yuk sama-sama kita hindari ghibah. Mungkin sudah bukan barang yang tidak pernah kita dengar. Ghibah hampir setiap hari kita dengar. Apa itu ghibah, pengertian ghibah, bentuk-bentuk ghibah kita masih sering dengar. Kenapa kita tidak praktekkan itu? Di mana letak keimanan, keislaman, keilmuan kita di hadapan Allah? Mungkin kita sering searching di Google ataupun yang lain tentang pengertian ghibah. Kita tahu, kita paham. Tapi kenapa kita tidak praktekkan itu? Jadi mari sama-sama kita hindari dari diri kita sendiri. Apa? Jangan memulai ghibah dari diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah mulai ghibah, bukan tidak mungkin nanti akan muncul fitnah. Dan kalau sudah muncul fitnah, bukan tidak mungkin akan muncul yang namanya namimah. Dan itu sudah beruntutan. Rasul sudah mengajarkan, Allah sudah mengingatkan itu. Dan terbukti sekarang dengan diekspos melalui media sosial yang amat sangat sulit dikontrol, akan mudahnya kita memunculkan fitnah-fitnah, namimah. Kalau bukan dari kita yang mengontrol, kalau bukan dari kita yang mengontrol diri kita, siapa lagi? Kata Rasul, jihad yang paling besar adalah linafsi, jihad kepada diri sendiri, memerangi hawa nafsu diri sendiri. Nafsu mau ngomongin orang kita nih, walaupun itu benar adanya. Nafsu mau membicarakan orang kita nih, walaupun itu benar si orang tersebut begini. Karena tadi khawatir menjadi fitnah. Ketika sudah fitnah, namimah, muncul berbagai pendapat untuk menjatuhkan orang tersebut, untuk membenci orang tersebut. Yang padahal kata Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, orang yang mencaci saudaranya semuslim, orang yang melaknatnya saudara semuslim, orang yang mendoakan buruk saudaranya semuslim, maka ia bukan termasuk orang yang beriman. Kurang imannya.
kepada diri kita. Gak usah mikirin orang lain, gak usah mikirin dia benar dia salah, gak usah. Kita pikirkan diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang imannya berkurang? Al-iman yazidu wa yanqus, iman pasti berkurang dan bertambah. Jangan hanya sampai di situ kita baca hadisnya, ada lanjutannya. Apakah kita mau terus-terusan iman kita berkurang? Kapan kalau kita sampai tingkat ihsan kalau iman kita terus berkurang? Kapan kita mau menjadi muslim yang kafah kalau iman kita terus berkurang? Jangan jadikan yazidu wa yanqusu, iman itu pasti berkurang dan bertambah, lalu iman kita nggak pernah bertambah, terus berkurang. Jadi ayo sama-sama kita periksa diri kita. Kita hisab diri kita, kata Sayyidina Umar, sebelum kita menghisab orang, hisab dulu diri kita. Sebelum kita menilai orang, nilai dulu diri kita. Dan sebelum kita dihisab oleh Allah, hisab dulu diri kita. Timbang diri kita. Iman kita sudah bertambah belum? Pengetahuan kita tentang Islam sudah bertambah atau belum? Kalau memang belum, terus ngaji jangan berhenti. Terus baca Al-Quran jangan berhenti. Terus cari guru jangan berhenti. Terus pedalami Al-Quran jangan berhenti. Terkadang kita baru tahu satu hadis sudah menjadi orang yang amat sangat benar. Tahu satu ayat sudah menjadi orang yang amat sangat jujur, adil dan lain sebagainya. Yang padahal belum tentu pemahaman kita tentang Al-Quran tersebut benar. Yang padahal belum tentu pemahaman kita tentang hadis itu benar. Karena nanti ada runtutan asbabul wurudnya, nanti ada runtutan asbabul nuzulnya. Kalau memang hadis itu sahih atau maudhu, hadis itu hasan sahih atau tidak sahih. Ada tingkatan-tingkatan keilmuan yang memang kita butuhkan. Jadi marilah sama-sama kita tolong diri kita. Ketika kita tolong diri kita, kita akan bisa berbuat baik sebagaimana baiknya Rasulullah berbuat baik kepada orang lain. Rasul adalah junjungan kita. Rasul adalah contoh manusia yang harus kita contoh. Bagaimana perbuatan Rasul kepada orang-orang non-muslim, dicaci, dimaki, bahkan hampir Rasul ingin meninggal. Apa jawaban Rasul? Biarkan mereka seperti itu, mungkin nanti anak cucunya akan beriman kepada kita yang katanya amat sangat mencintai Rasul, kita yang katanya amat sangat beriman, amat sangat menyayangi Rasul. Tapi di mana bukti iman kita kepada Rasul? Di mana bukti iman kita kepada Rasul? Bagaimana bukti rasa kasih sayang cinta kita kepada Rasul? Apakah dengan mencaci orang? Apakah dengan melaknat orang? Dengan ngomongin orang, menfitnah orang? Bukan itu yang diajarkan Rasul. Yang kedua, bagaimana cara kita berbuat baik khususnya di era pandemi sekarang? Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah menggelontorkan sekian dana untuk menolong usaha-usaha kecil lewat UMKM, usaha-usaha kecil menengah. Dan tadi di ayat tadi kita dicontohkan atau diharuskan berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga jauh ataupun tetangga dekat. Tetangga itu siapa sih? Kalau dalam kitab Taisir Falak, tetangga itu adalah orang yang tinggal 40 rumah dari arah depan, belakang, kiri, kanan kita. Itu adalah tetangga. Jadi tetangga itu orang yang jaraknya mulai dari rumah kita sampai 40 ke arah kanan, 40 ke arah depan, belakang, dan kiri kita. Itu adalah tetangga. Dan kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan terkadang perbuatan orang ketika bertetangga, ketika tetangga punya kulkas, kita kudu punya kulkas. Ketika tetangga punya motor, kita kudu punya motor. Jangan munculkan sifat iri dalam bertetangga. Karena kalau di lingkungan kita sudah tidak bisa bersatu, jangan harap Islam akan bersatu. Kita sama tetangga kiri kanan aja nggak bisa nyatu. Apalagi kita mau menyatukan umat Muslim di Indonesia yang mayoritas Muslim, bahkan Muslim terbanyak di dunia. Jangan harap kita mimpi Islam bersatu, kita sama tetangga, sama saudara masih sering berantem dengan gara-gara hal sepele. Bagaimana
caranya kita berbuat baik kepada tetangga? Kalau memang tetangga punya bisnis online atau warung-warung usaha menengah kecil, beli di mereka, bantu di mereka. Berbuat baik dalam pandemi ini adalah dengan membantu pemasukan mereka, entah dalam sedekah maupun beli barang-barang mereka. Di Malaysia sudah dari kapan tahu menggebu-gebukan kegiatan BMF. Apa itu BMF? Buy Muslim First. Kita terkadang tetangga jual mahal sedikit aja, udahlah beli di sana aja. Padahal cuma beda 500 rupiah atau 1000 rupiah. Di mana letak persatuan kita? Di mana letak rasa kebaikan kita kepada saudara Muslim? Jadi hayu sama-sama kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasul bersabda dalam hadisnya, Rasul mengingatkan kepada istri-istrinya, ya nisa'al muslimatil la tahtirunna jarratun li jarrati awal firsin nasyatin. Kata Rasul, wahai muslimah atau istri-istriku, kalau lagi masaklah yang banyak, kuahnya banyakin. Kasih tetangga-tetangga kita yang memang membutuhkan, kasih tetangga-tetangga kita yang memang kelaparan. Walaupun yang kita kasih cuma kuku kambing, atau ada riwayat lain cuma kuahnya saja. Itu saking Rasul amat sangat sayang kepada tetangganya. Tujuannya supaya saling antar tetangga itu tidak bermunculan permusuhan dan lain sebagainya. Ada salah satu kisah salah satu ulama sufi, itu Sahabat Tustari, yang bertetangga dengan orang Majusi atau orang non-Muslim, yaitu Ibnu Al-Mulaqin. Jadi suatu saat jamban orang Majusi itu bocor, dan bocornya mengalir ke rumah ulama Sahab. Tapi ulama Sahab tidak pernah mengeluh. Ulama Sahab bahkan tidak melaporkan kepada Ibnu Mulaqin, dan itu terjadi sampai 1 tahun lebih. Setiap hari ulama Sahab yang membersihkan kotoran-kotoran yang masuk ke rumah itu. Pernah ulama Sahab mengeluh? Tidak. Suatu hari ketika ulama Sahab tahu bahwa itu adalah hari terakhirnya di dunia, beliau baru mau memanggil, karena beliau khawatir anak-anaknya tidak bisa bersikap seperti beliau. Memanggil tetangganya dari Ibnu Mulaqin, beliau memberitahu kalau kotoran kamu sudah selama 1 tahun lebih ini masuk ke rumahku karena jamban yang kau miliki bocor. Pada saat itu juga Ibnu Mulaqin menangis hati. Ya waliullah, kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Kenapa kau tidak pernah menginformasikan kepadaku? Tolong berikan tanganmu, aku ingin menciummu, aku ingin bersyahadat di hadapanmu. Dan ketika Ibnu Mulaqin bersyahadat di depan ulama Sahab, pada saat itu juga ulama Sahab meninggal. Itu bentuk kasih sayang kepada tetangga yang walaupun bukan seorang Muslim. Bagaimana dengan seorang Muslim? Terkadang kita tetangga buang bocoran air hujan ke rumah kita, wah marah-marah jadi gak karuan. Jadi di mana letak rasa saling mengasihi kita? Bahkan Rasul diwasiatkan kepada Jibril, malaikat Jibril selalu mewasiatkan kepada Rasul, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, hingga Rasul punya anggapan bahwa nanti khawatir tetangga itu termasuk ahli waris. Karena Jibril selalu mewasiatkan berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Nah di momen ini, yuk bareng-bareng kita sama-sama ikutin program pemerintah yang dari awal atau dari dasar ingin membangkitkan usaha-usaha menengah kecil. Bagaimana caranya? Pemerintah sudah mengalirkan dananya. Kita beli di warung-warung tetangga, beli di bisnis-bisnis online tetangga. Tujuannya akan membantu saudara-saudara kita untuk mengembalikan perekonomian yang sedang kolap. Mudah-mudahan dengan cara-cara itu kita hindari ghibah, berbuat baik kepada tetangga. Ketika ada perpecahan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Kembalikan kepada Al-Qur'an, adem kalau begitu. Jangan gotok-gotokan, begede-gede ego. Kalau kita menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, kita masih membawa ego. Yang hadir bukanlah firman-firman Allah, yang hadir bukanlah hadis-hadis Rasul, tapi yang hadir adalah ego kita.
Jadi mari sama-sama kita kembalikan ke Al-Quran. Berbeda pendapat wajar, berselisih pendapat wajar, tapi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yuk berpegang teguhlah kepada ayat-ayat Allah, kepada tali-tali Allah. Apa tali Allah? Ayat Al-Quran. Apa tali Allah? Hadis Rasulullah. Apa tali Allah? Athar sahabat. Apa tali Allah? Qaul tabi'in maupun tabi'in. Kita ikuti jalur yang sudah diberikan oleh guru-guru kita. Kita ikuti jalur-jalur yang memang sudah diberikan oleh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan kita dijadikan muslim yang selamat, bukan muslim